17.000 pulau membentang luas pada tanah yang makmur nan suci. 300 suku, lebih dari 700 bahasa, serta agama dan corak budaya yang berwarna-warni bukanlah tabir untuk menjadi bangsa yang bersatu. Memang butuh selaksa ambisi untuk memandang Indonesia dari sudut pandang yang sama dan bukan dari kacamata yang berbeda. Tetapi inilah Indonesia, negeri elok yang masyhur akan keberagaman dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat majemuk yang berdaya juang tinggi. Dalam setiap langkah, keberagaman dapat menjadi sumber inspirasi dan kekuatan. Bersama-sama, kita menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Rencana kerja pemerintah bukanlah sekadar lembaran kertas, melainkan komitmen bersama. Yang di bawah naungannya terdapat cita-cita dan harapan besar bangsa Indonesia. Halo semua, pada video ini bersama kami, kelompok 11, kita akan membahas tentang materi koordinasi pelaksanaan pembangunan. Hakikat koordinasi pelaksanaan pembangunan. Yang pertama ada definisi. Koordinasi merupakan usaha penyatu paduan, sinkronisasi, integrasi, dan harmonisasi program-program pembangunan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Selain itu, koordinasi dalam pembangunan juga memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama ada kesatuan arah dan tujuan, yaitu semua pihak yang terlibat dalam pembangunan harus memiliki satu arah dan tujuan yang sama. Yang kedua ada kesatuan komando, yaitu harus ada satu pihak yang memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga kesatuan tindakan, semua pihak yang terlibat dalam pembangunan harus bekerja sama dan saling mendukung. Keempat, kesatuan informasi. Semua pihak yang terlibat dalam pembangunan harus memiliki informasi yang sama tentang tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan. Yang terakhir, keterbukaan. Semua pihak yang terlibat dalam pembangunan harus terbuka terhadap saran dan kritik. Lalu ada koordinasi dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sangat penting untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan pembangunan selaras dengan tujuan pembangunan secara keseluruhan. Koordinasi harus dilakukan sejak awal proses perencanaan, yaitu pada tahap penyusunan perencanaan pembangunan jangka panjang atau RPJP, lalu ada rencana pembangunan jangka menengah, ada RPJM, dan rencana kerja tahunan atau RKT. Koordinasi dalam perencanaan pembangunan memiliki beberapa bentuk. Yang pertama, ada rapat koordinasi yang diadakan secara berkala untuk membahas dan menyepakati rencana pembangunan. Lalu ada pembentukan tim koordinasi, yaitu tim yang bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Lalu ada penyusunan dokumen koordinasi yang bertujuan tentang kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai dalam rapat koordinasi. Koordinasi dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Koordinasi dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sangat penting untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Koordinasi harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan semua pihak yang terkait. Adapun bentuk-bentuk koordinasi dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Poin pertama yaitu pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala
yaitu untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan pembangunan dan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul. Yang kedua, penyelesaian masalah. Masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan harus segera diidentifikasi dan diselesaikan. Poin ketiga, pelaporan. Laporan tentang kemajuan pelaksanaan pembangunan harus dibuat secara berkala dan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Kelompok kami juga membuat studi kasus tentang pengaruh perencanaan dan koordinasi terhadap efektivitas penyusunan rencana kerja pembangunan daerah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung. Dari studi kasus tersebut menyatakan bahwa dalam menyusun perencanaan, khususnya dalam mengembangkan rencana, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung belum secara maksimal melakukan penilaian sebagai alternatif pilihan program dan dalam menetapkan kegiatan atau program dengan maksimal. Seharusnya sebelum menentukan program tersebut dilakukan evaluasi dan analisis secara mendalam tentang berbagai kemungkinan atau alternatif program yang akan diajukan kepada pimpinan. Misalnya untuk menanggulangi kemiskinan, menyampaikan beberapa alternatif program dengan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan yang sudah ada atau dengan memberikan bantuan finansial secara langsung untuk modal usaha. Selanjutnya, dalam melakukan koordinasi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung belum secara maksimal berdasarkan pada prinsip akuntabilitas dan hubungan tanggung jawab. Prinsip akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Selanjutnya, dalam hal efektivitas penyusunan rencana kerja pembangunan daerah, Kabupaten Bandung belum sepenuhnya berorientasi kepada program-program jangka panjang dan bersifat strategis. Belum efisiennya penggunaan pegawai dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Bandung. Terlalu banyak sumber daya manusia atau pegawai yang dilibatkan dalam penyusunan rencana kerja sehingga menjadi kurang efisien.